Selamat datang di Jam Pasir. Di momen ini kita tidak sedang berlomba dengan waktu, kita memilih menunggu, mengamati, dan membiarkan waktu menjelaskan dirinya sendiri. Kami ingin mengajak kawan-kawan menatap satu peristiwa yang sedang kita hadapi bersama. Kita tahu publik belakangan ramai membicarakan Pandji Pragiwaksono lewat pertunjukan stand-up komedi berjudul Mensrea. Pandji menyampaikan kritik tentang politik, hukum, kekuasaan, dan keadaan sosial kita hari ini. Kritik itu disampaikan melalui humor dan satir, cara lama yang sejak dulu dipakai masyarakat untuk membicarakan hal-hal yang sulit dibicarakan secara langsung. Lalu waktu bergerak ke fase berikutnya, sejumlah pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah melaporkan Pandji ke Polda Metro Jaya. Materi dalam Mensrea dinilai mengandung unsur penghinaan dan melukai perasaan. Proses hukum pun mulai berjalan dan arah percakapan publik berubah. Namun satu hal penting perlu ditegaskan dengan jernih, pengurus besar Nahdlatul Ulama dan pimpinan pusat Muhammadiyah telah menyampaikan klarifikasi di media. Laporan tersebut bukan sikap resmi organisasi. NU dan Muhammadiyah menegaskan bahwa mereka tidak berada di balik pelaporan ini. Penegasan ini penting agar publik tidak salah membaca posisi dua organisasi keagamaan terbesar tersebut. Sejak titik ini, persoalan kita bukan lagi sekedar setuju atau tidak setuju dengan Pandji, yang mengemuka adalah pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah kritik yang disampaikan melalui seni dan komedi layak langsung diuji di ranah pidana? Dalam hukum pidana, ada istilah mensrea, niat atau kesadaran di balik sebuah perbuatan. Menariknya, istilah ini justru membantu kita membaca situasi hari ini. Yang dipersoalkan bukan hanya kata-kata yang diucapkan, tetapi kesadaran di baliknya. Niat untuk berpikir kritis, untuk menunjuk ketidakwajaran yang selama ini kita anggap biasa. Penting ditegaskan di sini bahwa ini bukan soal membela siapapun. Kritik bisa keliru, humor bisa dianggap tidak pantas, pendapat bisa terasa melukai. Semua itu sah untuk diperdebatkan. Demokrasi memang tidak pernah steril dari ketegangan. Masalah muncul ketika perbedaan tafsir dan rasa tersinggung langsung berpindah ke wilayah pidana. Ketika kritik tidak dihadapi dengan argumen, klarifikasi, atau dialog publik, melainkan dengan laporan hukum. Mungkin justru disinilah kita perlu cemas, ketika kritik paling keras harus disampaikan lewat komedi. Itu menandakan ruang akademik, ruang dialog, dan ruang nalar publik tak lagi sepenuhnya aman atau didengar. Hanya bangsa yang cerdas yang mampu menerima kritik, bahkan ketika datang melalui tawa dengan lapang dada sebagai cermin untuk mengoreksi diri, bukan ancaman yang harus dibungkam. Di titik itu, demokrasi mulai terasa berat di satu sisi. Pesan yang sampai ke masyarakat menjadi samar tapi kuat. Berbicaralah dengan hati-hati, jangan terlalu jauh, jangan terlalu sadar, karena kesadaran rupanya dibaca sebagai gangguan. Komedi dalam sejarah manapun selalu menjadi penanda kewarasan publik. Ia adalah cara masyarakat berkata, ada yang tidak beres dan kita masih cukup waras untuk membicarakannya. Ketika komedi mulai dihadapkan pada risiko pidana yang menyempit bukan hanya panggung hiburan, tetapi ruang berpikir bersama. Di Jam Pasir, kita percaya satu hal. Waktu selalu memihak pada kejujuran.
Negara tidak runtuh karena kritik. Negara justru melemah ketika takut pada suara warganya sendiri. Butir pasir terus jatuh. Pertanyaannya bukan apakah waktu akan berjalan, karena itu pasti. Pertanyaannya adalah apa yang akan kita pelajari sebelum pasir itu habis.